terus mengalir tiada henti. Orang paling bahagia adalah orang yang ketika jasadnya dikubur di dalam tanah, tapi amal demi amal terus mengalir ke kuburnya sebagai jariah. Dan Oke, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini kita lakukan observasi kelas ya Bu ya? Iya. Nah, sebelumnya itu saya mau menanyakan tujuan dari pembelajaran yang akan diobservasi itu apa Bu? Tujuannya itu untuk mahasiswa dapat mengetahui perbedaan unsur dan senyawa. Sama yang kedua, siswa mengetahui contoh unsur dan senyawa, Pak. Iya, oke. Terus ada? Sudah dua. Oh, ada dua. Ya. Terus saya lupa sebelumnya apa? Ini mata pelajaran IPA ya Bu? IPA. IPA. Terus di kelas? Kelas 7. Kelas 7. Oke. Nah, untuk apa tujuan pembelajaran sudah, terus bagaimana area pengembangan yang mau diperhatikan dalam observasi ini? Kalau dari RPP saya nih ya Pak, rencananya ya, itu yang mau dikembangkan itu ada KSE, keterampilan sosial emosional, kemudian ada profil belajar Pancasilanya, pembiasaan, sudah itu, sama diferensiasi, pembelajaran diferensiasi berarti konten proses. pembelajaran diferensiasi ya. Ya. Oke. Nah, yang di KSE-nya itu apa Bu? Di mananya? Di bagian ini, ketika mereka berdoa nanti ada kesadaran diri. Iya. Kemudian ketika ada temannya sakit, mereka mendoakan, ada kesadaran sosial. Kemudian ada pengelolaan diri, sama berinteraksi sosial ketika mereka berkelompok. Oke. Sama pengambilan keputusan ketika mereka menjawab pertanyaan. Terus rencana untuk yang pembiasaan? Pembiasaannya itu berdoa. Sama pembiasaan untuk tanya jawab. Berarti. Terus yang terakhir untuk pembelajaran diferensiasi, rencananya itu diferensiasi apa saja? Rencananya saya mau adakan diferensiasi proses pembelajaran sama konten. Selanjutnya apa lagi ya? Strateginya Bu bagaimana? Strateginya pertama itu saya mau menampilkan video. Menampilkan video, kemudian nanti mereka mendemonstrasikan yang perlu mereka demonstrasikan setelah saya padu. Jadi saya menampilkan video, kemudian saya ceramah sebentar, kemudian nanti ada tanya jawab, demonstrasi. Tanya jawab. Terus untuk strategi untuk memberikan diferensiasi proses sama apa? Tentunya konten itu letaknya di mana? Kalau yang proses itu kan kelompoknya dibagi menjadi 5. Jadi kelompok 1, 2 ini yang kesiapan belajarnya tinggi, kemudian 3, 4 itu yang sedang, kemudian yang 5 itu yang kesiapan belajarnya rendah. Itu saya dapatkan di pedoman sebelumnya. Nah itu prosesnya saya bedakan. Kalau yang kelompok 5 itu lebih saya pandu, saya lebih banyak, scaffoldingnya itu lebih banyak. Kalau kelompok 1, 2 itu lebih mandiri, kelompok 3, 4 itu sedang saya masih bantuannya. Kalau kontennya saya bedakan Pak, materinya tiap kelompok. Berarti di sini kan Ibu dalam strategi ada 3 dengan pertama membuat video dan lain-lain itu. Terus untuk diferensiasinya pada pembagian kelompok dibedakan menurut kesiapan belajar ya Bu ya. Terus sama konten itu untuk materi yang berjenjang ya Bu ya. Maksudnya yang susah, mudah dan itu ya. Oke, terima kasih. Apa sudah siap Bu untuk observasi? Insya Allah siap Pak. Oke, mari. Kapan Pak? Sekarang? Sekarang aja. kebahagiaan itu adalah ketika nanti Allah izinkan kaki ini menginjak jannah. Sudah siap belajar Pak? Siap. Bukunya dikeluarkan.
Air menolong. Kan kalian sudah belajar ya sebelumnya tentang macam-macam zat. Macam-macam zat berdasarkan wujudnya ada berapa macam? Tiga. Ya, pintar. Contohnya zat padat apa kemarin Aldinari? Batu. Kalau contohnya zat cair apa? Air. Contohnya zat gas? Udara. Matahari sebut benar ya? Benar. Udara. Gas LPG. Nah, bentuk-bentuk zat atau benda yang berbagai macam itu juga dinamakan dengan nyawa ya. Jadi kita akan belajar. Yang pertama, kalian setelah pembelajaran ini diharapkan mampu membedakan unsur dan senyawa. Kita lagi senyawa. Ayo, siapa? Bapak Ibu tadi menyebutkan air. Oh, air itu asal kalian tahu dia terdiri dari dua bahan, yaitu Api dan pernah air. dengar oksigen? Pernah. Dia termasuk zat padat, cair apa gas? Gas. Gas. Pernah dengar hidrogen? Pernah. Dia termasuk padat, cair apa gas? Padat. Gas. Tapi dua-duanya itu termasuk udara, gas kan? Ya. Tapi ketika disatukan, maka dia akan membentuk namanya Air. Air itu apa? Cair, padat apa gas? Cair. Kok bisa ya? Enggak tahu. Kita akan belajar. Jadi air itu terbentuk dari Hidrogen. Kemudian kira-kira kalau meja ini tersusun dari apa? Kayu. Partikel-partikel kayu yang sangat Kuat. Pernah dengar istilah atom? Pernah. Tidak, apa itu atom? Atom seperti atom bu. Kayu. Bisa air. Bisa dikeraskan. Bisa dilelehkan. Oh. Bisa dilelehkan. Bisa gas. Kursi. Coba biar kalian langsung tahu, ibu punya video di rumah kalian. Jadi lagi ibu akan memberikan video ke kalian, kemudian kalian akan ibu bagi menjadi kelompok-kelompok, ada 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Silakan nanti kalian berdiskusi, ibu beri LKPD. Selama kalian berdiskusi, ibu akan menilai keaktifan kalian dalam mengerjakan ini. Setelah itu kalian akan presentasi. Presentasi. Ya, siap loh. Ini biar kalian tahu apa itu atom, silakan disimak. Radit, semangat. Kok bisa? Enggak kok. Alam semesta berhubung dengan misteri. Proses pemberi sudah memiliki hari, bulan, bintang sampai hewan dan manusia itu semua pada kecil yang satu ini. Dan ada Ayo silakan disimak. kalau atom ini kecil banget, tapi kalau ditanya sekecil apa itu sih? Ya, bentuk aslinya itu aneh. Ukurannya jauh lebih kecil, dan saking kecilnya benda setipis kertas saja bakalan butuhin 1 juta atom buat nyamain ketebalan. Nah, biar tahu sekecil apa atom sebenarnya, ayo kita coba bandingin besarnya atom sama bola pingpong. Karena dibandingin bola pingpong, atom itu sangatlah kecil. Kalau atom ini kita pompa sampai segede bola pingpong, bolanya ini gedenya bakalan jadi melebihi planet bumi. Ya, atom itu kecil banget. Tapi jangan pusing dulu, karena walaupun arti dari atom itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi, sebenarnya mereka bukan benda terkecil yang diambil manusia.
Ternyata di balik atom-atom tadi masih ada sebuah dunia, bukan sekedar kecil, bukan sekedar mungil, tapi udah ibarat setitik-titik-titik paling kecil di alam semesta. Jadi sekecil apa dunia ini itu? Siapkan baju super kalian dan kita akan menyusuri dunia penuh khayal yang bernama dunia kuantum. Buat melihat dunia terkecil itu, kita bakal mulai dengan menyusuri dunia mini di sekitar kita. Nah, kita sering ngira kalau kita ini kecil, tapi coba bandingin sama hewan yang lebih kecil kayak semut. Mereka ini pandangnya cuma beberapa milimeter dengan ukuran yang segitu bakalan butuh 15 juta semut buat nyamain beratnya manusia dewasa aja. Terus lebih kecil lagi ada yang namanya bakteri. Nyatanya bakteri terbesar kita tahu itu hidup di lautan dan ukurannya cuma segini. Dan walaupun terdengar kecil, bakteri ini ternyata masih bisa kita lihat pakai mata telanjang. Dan ukuran segini bakalan ada hampir 100.000 bakteri yang muat di kertas ukuran atom. Terus yang kecil di lautan gak cuma bakteri aja. Dan luasnya samudra ada satu manfaat besar yang kita rasakan tiap hari. Ya, butir-butir garam yang biasa kita pakai jadi penyebab di makan sayuran kita. Ukuran mereka itu jauh lebih kecil lagi. Saking kecilnya, muat sekitar 100.000 butir garam cuma di satu sendok makan. Tapi terus lebih dekat lagi dari makanan kita, benda terkecil yang bisa dibilang ada di tubuh kita sendiri. Contoh apa itu? Ya, sehelai rambut manusia. Tebalnya cuma 0,1 mm alias 100 rambut yang dijajar, lebarnya cuma akan 1 cm aja. Dan walaupun super tipis, ketebalan rambut itu ternyata gak ada apa-apanya sama kecilnya atom, karena masih bakal butuh 500.000 atom yang dijajar buat nyamain ketebalan rambut tadi. Oke, sebelum kita buru-buru ke atom, itu baru benda-benda yang masih kasat mata. Sekarang semakin dalam kita menjelajah, kita udah harus butuh mata supernya mikroskop cahaya. Karena di sini kita bakal ketemu sama benda kecil lain kayak sel-sel di badan kita, termasuk kepingan sel darah merah. 25 triliun dari mereka tiap harinya mondar-mandir di tubuh kita. Dan ukuran yang sekecil ini, ngebandingin sel darah merah terhadap tutup botol itu ibarat ngebandingin tutup botol terhadap bundaran HI di Jakarta. Inilah wujud darah kita, jalan tubuh yang mungkin paling penting yang bikin kita bisa terus hidup. Ternyata ukurannya cuma sekecil ini. Mereka ngebawa oksigen ke seluruh sudut tubuh dari yang tadinya cuma di paru-paru. Terus di paru-paru lah kita akan ketemu sama sumber si masalah yang lagi viral. Kita udah sama-sama tahu virus corona itu tinggalnya di organ ini, dan bahkan mereka masih jauh lebih kecil lagi. Mungkin banyak dari kita mikirnya bakteri sama virus itu mirip, tapi faktanya virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Karena bayangin, kalau virus corona itu seukuran bola sepak, sel darah merah bakal selebar 2 buah gawang. Dan bakteri tadi itu besarnya lebih dari 13 lapangan sepak bola yang dijejer. Ya, tapi ayo menghela napas karena ternyata bukan virus saja hal terkecil yang bisa merusak paru-paru manusia. Karena di dalam sini kita juga bisa lihat partikel asap terkecil dari rokok dalam bentuk aslinya. Ya, benda sekecil ini bisa mengganggu sistem pernapasan kita. Akan jadi salah satu kematian yang paling banyak terjadi di dunia. Lebih kecil lagi ada tangga spiral yang berisi segala informasi fisik dan perilaku kita. Apa itu? Ya, DNA. Tangga kecil yang ada di dalam tiap sel tubuh kita ini. Aslinya itu adalah untayan yang kalau diurutin panjangnya bisa sampai hampir 2 meter. 2 meter meskipun sekilasnya kedengaran biasa aja, tapi sebenarnya ini baru panjang DNA di dalam satu sel aja. Tubuh kita isinya ada triliunan sel. Total panjang DNA kita bakalan sampai ratusan triliunan meter yang itu panjangnya bahkan mungkin melampaui jarak hubungan kita dengan sendiri. Itulah DNA, cetak diri semua makhluk hidup yang ada di bumi. Resep yang membuat kita bisa jadi diri kita. Tapi baca selama kalian masih nonton video ini, jangan terkejut bahwa cetak diri ini masih belum ada apa-apanya dibanding molekul yang jadi sumber kehidupan itu sendiri. Air, molekul yang menutupin hampir seluruh permukaan bumi ini sebenarnya disusun sama beberapa jenis atom super kecil yang masing-masing jadi kepingan puzzle penyusun kehidupan. Dan ya, dari molekul inilah kita akhirnya bertemu sama materi karena nggak bisa dibilang lagi. Benda penyusun matahari, planet, manusia. Ini apa?
mengira kalau para atom itu adalah benda-benda terkecil. Padahal sebenarnya atom itu ibarat buah dan punya biji di dalamnya. Mereka bernama proton dan neutron. Benda yang berada di sekitarnya bernama elektron. Tapi nggak buah yang terisi penuh, atom ini bisa dibilang kosong. Karena nyatanya bagian sangat besar dari atom itu hanyalah ruang hampa. Lalu kalau kita balik lagi di awal kita udah bayangin kalau atom dibandingin sama benda sekitar, tapi coba kita bandingin lagi sama intinya yang lebih kecil lagi. Saking kecilnya, kalau atom kita perbesar sampai segede bola plank aja, kita bakalan masih belum bisa melihat intinya. Baru setelah kita perbesar atom seukuran stadium sepak bola, kita baru bisa melihat si inti atom itu. Hanya berukuran sekecil bola plank. Dan gak berhenti di situ, inti dari atom-atom kita ini juga disusun sama inti yang lebih kecil lagi bernama quark. Mereka ini 10.000 lebih kecil dari inti atom kita tadi. Tapi tentunya angka ini gak bikin kita kebayang. Makanya mari kita bandingin juga sama benda-benda di awal. Oke, kalau quark ini kita pompa sampai segede kelereng, tebak akan segede apa atom? Atom kita akan sebesar Pulau Jawa. Dan sudut pandang quark yang seukuran kelereng ini, pulau kelereng yang sebenarnya itu bukan cuma akan sebesar bumi, bukan sebesar matahari, tapi hampir seukuran mata surga kita. Lalu apakah kita sudah sampai batas terkecil? Dan bisa ditebak sama sekali. Ada sebuah ukuran yang bukan sekedar kecil dari atom, tapi 10 miliar triliun kali lebih kecil daripada atom. Kencangkan pegangan kalian karena kita akan ke sana. Inilah Planck line, ukuran terkecil yang kita ke. Saking kecilnya, bayangin gini. Ukuran tubuh kita lebih dekat ke luasnya alam semesta dibandingin ke Planck line. Dan di bawah ini mungkin masih ada lagi. Sampai sekarang masih terbalut misteri. Yang kita tahu sekarang lewat fisika, inilah batas terkecil yang mungkin ada. Jadi iya, kehidupan dan dunia memang penuh dengan keajaiban. Tapi coba pikir kayak gini. Selain alam semesta yang begitu luas, ternyata ada semesta lain yang begitu megah di dalam setiap sudut ujung jari kita. Kita mungkin sering berpikir kalau besarnya alam semesta itu tak terhingga. Tapi nyatanya, dunia ini juga bisa ke skala yang kecil tak terhingga. Jadi ayo mengalami sebentar, dunia waktu hanya satu detik. Kita pergi dan lagi kita belajar. Mungkin video ini bisa jadi mengajarkan kalau ternyata manusia tidak sekecil yang kita kira. Disinilah kita bisa menyadari betapa ilmu pengetahuan telah membawa kita menembus batas-batas yang tak besar. Jangan berhenti bertanya, keep asking, and stay curious. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itu tadi tentang atom. Coba apa yang kamu pelajari? Apa yang mau jelaskan? Tentang apa dia? Atom itu kecil. Atom itu kecil kata Biasya. Terus apa lagi yang kalian dapatkan dari menonton video barusan? Tadi kalau kertas ini kita lihat, ternyata dia terdiri dari berapa banyak atom? 1 juta atom. Bayangin, cuma
Sesuai depan. Ini sudah gua tuh sejak Semua itu sama temen. Ukur sudah tahu siapa yang Bisa.
Ini
Oke, pada pembelajaran siang hari ini kalian belajar tentang apa? Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi. Kalau senyawa adalah kumpulan dari unsur. Kumpulan dari untuk refleksi pada siang hari ini coba tanya ke sini ya. Apa kebaikan yang telah kamu lakukan hari ini? Berat. Apa? Menolong teman. Apa kesalahan yang kamu buat hari ini? Teriak-teriak. Kemudian untuk baru. Siapa teman yang membuatmu bahagia hari ini? No. Kira aja. Teman yang membuatmu bahagia hari ini. No. Teman yang membuatmu menderita hari ini baru. Teman yang membuatmu menderita hari ini. Silakan semuanya nanti berefleksi sendiri-sendiri ya. Untuk mengakhiri, coba kita tepuk semangat sekali lagi biar audiens ya. Silakan ketua Oke, untuk lihat ke perasaan kalian, coba tunjuk dari 1 sampai 5 perasaan kalian sekarang. 5. Oke, belajar yang kedua ya. Silakan. Dan Allah kembalikan kita kepada keluarga dan kita Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Gimana tadi apa? Pas observasi. Kegiatan observasinya yang dilakukan dengan perasaan ibu. Oke, ya. Balik ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana tadi dengan observasi dari saya? Apakah mungkin perasaan ibu ketika saya observasi itu apa? Perasaannya pertama lega karena sudah melalui pembelajaran kan tadi, dan pembelajaran juga lumayan lancar, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik. Lega, senang. Berarti tidak ada rasa-rasa grogi atau apa enggak ya? Kalau waktu observasi itu kebetulan enggak, Pak, soalnya itu kan jam terakhir. Iya. Jadi sudah ada jam sebelumnya, jadi sudah ada pemanasan. Oke, baik. Terima kasih. Terus hal baik apa yang ibu rasakan ketika mengajar tadi, atau gini, yang menurut ibu puas dalam mengajar tadi itu apa saja? Yang membuat saya puas itu yang pertama, anak-anak lumayan bisa dikondisikan. Jadi ketika pembukaan mereka benar-benar mendengarkan. Kemudian saya informasikan tahapan-tahapan pembelajaran waktu itu, juga mereka mendengarkan sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Waktu
bentukan kelompok juga lancar. Kemudian waktu pembiasaan itu kan juga ada apa untuk ice breaking, mereka mengikuti dengan baik. Jadi menurut Ibu sudah dalam apa untuk pembelajaran mulai bukaan inti di dalamnya sama ice breaking sudah baik ya Bu ya. Terus kalau hal baik menurut Ibu apakah ada kekurangan atau yang merasa kurang seret atau kurang pas dalam pembelajaran tadi? Tentu ada yang pelajaran sempurna ya. Jadi waktu itu kekurangannya itu waktu itu kan sudah saya bentuk kelompok-kelompok per kesiapan belajar ya. Nah ternyata pada hari itu ada anak yang nggak masuk, jadi saya langsung kondisikan pada saat itu juga apa pengelompokannya itu agak berubah gitu. Nah kesalahannya itu waktu itu sudah muncul di LCD kan. Jadi waktu pembentukan kelompok kayak mereka loh Bu kok dipindah gitu. Ada anak-anak yang nggak langsung terima gitu. Saya pindah, seharusnya saya tutup dulu. Terus waktu kelompokan itu juga kan itu menurut kesiapan belajar kayaknya ada LKPD yang kurang saya kasih petunjuk. Harusnya LKPD untuk kelompok yang kesiapan belajar yang kurang itu saya kasih petunjuk lebih, jadi ada kebingungan dalam pengerjaan. Jadi ini ya berarti tentang enggak terlalu kesiapan ya Bu ya, apa ketika kenyataan ya Bu. Jadi ketika anak di lapangan ketika anak sudah dibentuk ada yang nggak masuk, jadi kan perlu penyesuaian lagi untuk berarti itu masuk ke manajemen. Terus apa ya rencana untuk memperbaiki ini apakah ada Bu? Rencananya jadi saya pengen pembelajaran yang lebih bermakna lagi untuk mereka. Kayak kemarin itu saya alat dan bahannya masih kurang lengkap kan, tanpa bunderan malamnya itu kurang. Nah rencana ke depan ya mempersiapkan alat bahan dengan lebih baik. Kemudian LKPD-nya itu juga dilengkapi. Kalau untuk kelompok yang kesiapan belajar kurang bisa saya beri petunjuk lebih di LKPD. LKPD terus ya berarti untuk yang apa rencana Ibu ke depan kan memperbaikinya dengan menyiapkan lebih lengkap alat dan bahan dan LKPD lebih didetailkan untuk anak-anak yang kurang mampu ya. Bukan kurang mampu sih apa ya? Kesiapan belajarnya kurang gitu ya. Nah berarti tadi itu Ibu ini kesiapan belajarnya dibagi menjadi 3 atau 2? 3. Kesiapan belajar tinggi itu ada 2 kelompok. Sedang itu 2 ya, yang rendah 1. Jadi 3 ya. Nah ya saya simpulkan boleh ya. Nah dari aslinya kalau saya lihat yang observasi itu memang sudah bagus, tapi ada beberapa yang masih belum masih belum bukan terlihat sih, masih kalau dibilang kurang ya tidak. Nah soalnya kan kalau kita dalam pembelajaran itu tidak ada yang kurang ya, sempurna dan kurang itu. Jadi itu sudah baik tapi kita bisa lebih baik lagi ya. Nah dari kesimpulannya kan Ibu tadi sudah baik pada pembukaan, sudah diberikan speaking, terus pengelompokan ya lebih. Terus saya juga melihat ini Bu sudah moving ke kelompok-kelompok itu sudah bagus lah, karena kan kita juga perlu melayani anak sesuai kebutuhan. Nah terus yang Ibu merasa kekurangan tadi kan kesiapan
dalam menghadapi di lapangan ya. Ya. Jadi kalau saya sarankan lebih nggak usah ini, nggak usah ragu. Jadi langsung, oh jadi di lapangan kayak gini kita harus langsung berputar otak langsung gimana. Iya betul. Jadi lebih pede ya. Oke. Terus yang kedua tadi tentang alat dan bahan. Nah, alat dan bahan serta LKPD itu memang penting sih kalau dalam diskusi, dan nanti kita bisa memperbaikinya dengan menyempurnakan. Oke. Terus untuk SD itu tadi baik, cuma kalau bisa di akhir ya Bu, itu untuk memfokuskan anak-anak sebelum pulang ya. Terus satu lagi tadi lihat, akhirnya saya lihat itu untuk ini loh, refleksi ya, bukan refleksi tentang ini, evaluasi tentang pembelajaran di akhir kesimpulan Ya. Jadi saya lihatnya ibu itu ini tidak ya bukan tidak sih, kurang anak-anak ditanya untuk kesimpulan. Yang tadi terlihat itu malah ibu yang Langsung ngasih memberikan kesimpulan. Iya. Ya. Oke. Lalu untuk kedepannya mohon diperbaiki lagi nanti. Kalau memang kita butuh diskusi sebelum pembelajaran atau apa, saya siap untuk berdiskusi ya Bu ya. Siap. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Selamat. Ada jam lagi atau tidak? Nanti. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Iya. Oke, nanti catatannya ya.